Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Christina. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai penerapan protokol jaringan komputer. Oke, langsung saja. Nah, pertama-tama kita kenali dulu definisi dari protokol jaringan. Protokol jaringan adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih komputer. Fungsi protokol jaringan komputer secara umum adalah untuk menghubungkan pengirim dan penerima dalam berkomunikasi dan bertukar informasi supaya dapat berjalan dengan akurat dan lancar. Jenis protokol jaringan antara lain ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, kemudian ada FTP yang artinya File Transfer Protocol, kemudian ada email protokol yang dimana dalam email protokol ini ada protokol SMTP, kemudian POP dan juga IMAP. Kemudian ada protokol TCP dan UDP dan sebagainya. Nah, dalam video kali ini kita akan lebih membahas mengenai email protokol yaitu SMTP. SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol adalah salah satu protokol standar jaringan internet yang digunakan untuk pengiriman email dari lokal email ke mail server hingga dikirimkan ke alamat email penerima. Pada SMTP terdapat 3 port yang digunakan. Perbedaan dari ketiga port ini adalah dari segi enkripsi yang digunakan. Port 25 digunakan untuk non-SSL, port 587 untuk TLS, dan 465 untuk SSL. Namun oleh sebagian ISP, port 25 telah ditutup karena dianggap berbahaya dengan tidak adanya encryption modul yang digunakan. Nah, dalam video penerapan SMTP saya kali ini, kita akan menggunakan port yang namanya port 2525. Port 2525 ini merupakan port alternatif dari port 587 untuk TLS. Dalam penerapan protokol SMTP-nya, kita akan menggunakan project baru dari Laravel 8. Kemudian kita akan menggunakan website mailtherapy.io yang dimana biasanya ini digunakan sebagai uji coba sebelum kita mengirimkan email ke klien atau ke orang lain. Oke, langsung saja kita ke demo SMTP protokolnya. Oke, sekarang kita akan mulai untuk demonya. Pertama-tama kita buka Chrome, kita cari laravel.com, tekan enter, oke, dan kita klik get started ini. Nah, di sini ada proses instalasi dari Laravel untuk projectnya. Ini ada berbagai macam instalasi untuk sistem operasi. Ini ada macOS, Windows, Linux, terus ada instalasi via Composer. Nah, ini yang akan saya gunakan. Kita klik. Nah, di sini dapat kita lihat ini syaratnya harus sudah ada PHP dan juga sudah terinstall Composer. Nah, untuk melihatnya kita bisa ke CMD. Kita lihat apakah sudah terinstall PHP dan juga Composer. Pertama-tama kita gunakan PHP minv. Oke, ini sudah terinstall PHP versi 8. Kemudian untuk Composernya, Composer minv. Nah, ini dapat kita lihat bahwa sudah ada install juga. Ini versinya 2.3.6. Nah, apabila kita udah install XAMPP itu biasanya seharusnya sudah include file PHP-nya. Dan kalau misalnya belum install Composer, itu bisa mengunjungi website getcomposer.org. Oke, ini sudah, kita close. Oke, karena PHP dan juga Composer sudah ready, sekarang kita akan membuat project baru dengan perintah ini. Create project ini untuk membuat project baru. Kemudian Laravel ini nama usernya Laravel, kemudian directory-nya Laravel. Nah, ini nama dari aplikasinya mau kita namain apa, ini bebas. Terus coba kita buka file. Di sini saya nyimpen semua data-data
aplikasi Laravel yang saya buat itu di folder app Laravel. Nah, di sini saya simpan di directory D dan kita klik cmd. Nah, di sini langsung masuk ke directory D Laravel. Nah, kita akan buat project baru. Ini kita copy saja. Nah, ini kita ganti namanya, kita ganti jadi send email. Nah, kita enter. Sekarang akan mulai proses untuk instalasinya. Ini membutuhkan beberapa menit, kita tunggu saja. Oke, ini proses instalasinya sudah selesai. Apabila ada tulisan application key set successfully, berarti ini sudah berhasil membuat project baru. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengakses project ini di browser kita. Kita masuk dulu ke direkturnya. Tadi kita namakan send email, kita tulis cd send email. Oke, terus sesuai yang di sini kita gunakan perintah php artisan serve untuk mengaksesnya. Kita copy. Nah, maka akan menjalankan Laravel Development Server yang dapat kita akses di web browser kita dengan link ini. Ini kita klik, kita ketikkan di browser kita. Oke. Nah, kalau sudah muncul interface halaman seperti ini, berarti Laravel sudah bisa kita gunakan. Nah, ini historinya. Nah, oke, sudah. Ini kita minimize saja. Ini coba kita lihat file explorer-nya. Nah, di sini sudah terbentuk project kita, namanya send email. Coba kita buka VS Code. Nah, di sini kita buka foldernya. Tadi kita simpan di folder D, Laravel. Nah, ini kita send email. Oke, di sini secara khusus kita akan membuat kelas PHP yang merepresentasikan mail tersebut. Kita buka CMD yang tadi. Dan ini kita stop dulu, Ctrl C. Nah, di sini kita bisa gunakan perintah php artisan help make mail. Nah, runkan. Dan dapat kita lihat di sini untuk membuat email kelas yang baru, kita dapat menggunakan make mail, kemudian nama dari kelasnya. Dan kemudian kita juga akan menggunakan opsi min-m yang berarti akan membuat template markdown baru untuk mail labelnya. Oke, di sini kita gunakan perintah php artisan make mail. Kemudian nama dari kelasnya kita kasih nama welcome mail. Modenya min-m, kemudian foldernya kita kasih nama emails dot welcome. Oke, tekan email create successfully. Kita lihat di app mail. Nah, di sini terbentuk sudah welcome mail.php. Nah, di sini kita lihat ada folder emails dan juga file welcome. Kita lihat di resources, view,
mail. Nah, di sini sudah terbentuk file welcome dari yang kita buat tadi dengan foldernya dari folder email. Oke, langkah selanjutnya kita buka folder routes dan web.php. Nah, di sini kita akan membuat rute baru untuk dapat mengakses mail yang kita buat. Kita buat root 2.2 get. Nah, di sini kita tetapkan saja email sebagai parameternya. Kemudian koma function. Nah, di sini kita akan return file welcome mail-nya. Kita ketikkan return new welcome mail. Nah, di sini kita klik aja. Jangan lupa titik koma. Oke, udah kita save. Nah, di sini dapat kita lihat udah muncul use app mail welcome mail untuk menyambungkan ke welcome mailnya. Nah, kita coba buka directory emailnya. Email. Oh, ini. Kita jalankan dulu. PHP Artisan Serve. Oke, udah jalan. Coba refresh. Nah, di sini muncul interface dari email yang kita buat. Nah, untuk mengganti kayak introduction, the body of message ini, kita bisa mengakses di welcome blade ini. Nah, di sini sama kayak yang di sini introduction, the body of message. Nah, kita bisa ganti yang di sini. Ujian akhir jaringan komputer. Kita save. Kita lihat. Refresh. Nah, ini udah ganti. Kita ganti juga yang ini. Save. Nah, ini udah terganti. Nah, untuk yang button text ini bisa kita hapus atau bisa kita ganti. Nah, di sini saya hapus saja. Nah, di sini dapat dilihat ada config app name. Nah, kalau di sini bawaannya itu masih Laravel. Kalau mau kita ganti itu bisa. Kita save dulu. Kita bisa ke environment. Nah, di sini bisa kita ganti jadi Christina. Nah, kita save. Kita jalankan. Nah, tadi buttonnya kita hapus, terus kita ganti namanya jadi Christina. Ini juga udah ganti jadi Christina. Nah, oke, email yang kita buat itu sudah jadi. Sekarang kita akan coba untuk mengirimkan email yang kita buat. Di sini saya menggunakan mailtrap.io. Nah, mailtrap.io ini gunanya untuk menguji coba email yang kita buat tadi sebelum kita kirimkan ke orang lain atau ke klien. Nah, di sini sebelumnya saya sudah pernah masuk dan kita masuk aja lagi. Kita ke inbox. Nah, di sini kita ke integration. Kita klik. Nah, di sini ada banyak bahasa pemrograman. Kita gunakan yang Laravel. Nah, di sini ada beberapa variabel, mail mailer, host, port, username, password, encryption. Nah, ini mail mailernya menggunakan protokol SMTP. Nah, di sini kita copy saja. Kita masuk ke file environment.
Nah, di sini ini kita ganti, ini kita delete, ini kita pastekan yang tadi. Nah, ini kita save. Nah, di sini kita menggunakan protokol SMTP, kemudian hostnya SMTP, karena kita menggunakan Mailtrap jadi mailtrap.io, dan portnya 2525. Username-nya itu ini beda-beda setiap orang. Yang punyanya saya tuh username-nya seperti ini, passwordnya kayak gini, kemudian description-nya TLS. Nah, kemudian kita balik ke command prompt. Nah, ini kita restart lagi servernya. Ini kita Ctrl C. Nah, ini kita jalankan ulang. Oke, udah jalan. Kemudian kita akan mendefinisikan alamat email yang akan kita tuju. Nah, kita balik ke web .php-nya. Nah, di sini kita tambahkan mail to. Ini alamat email yang akan kita tuju. Ini saya gunakan Maria Christian. gmail.com. Oke, udah. Kemudian kita tambahkan send new welcome mail. Oke. Nah, email yang kita buat di sini adalah email yang sudah terbuat terlebih dahulu. Nah, ini kita save. Kita kembali ke email yang tadi, kemudian kita jalankan. Oke, kembali ke Mailtrap. Nah, di sini email yang tadi kita kirimkan itu muncul di sini. Kita buka. Nah, ini muncul ujian akhir sama seperti yang di sini. Jadi kalau kita jalankan ulang, nah maka akan mengirimkan email baru sama seperti ini. Ini sama. Nah, baik, segitu saja video saya tentang penerapan protokol jaringan SMTP pada email. Semoga videonya bermanfaat. Saya tutup dengan terima kasih.